Apa yang terjadi dengan pasar saham kita? Mengapa pasar saham kita terus-terusan anjlok setiap hari mengalami koreksi penurunan? Bahkan sejak pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, pasar saham kita sudah anjlok di atas 20%. Dari 7 ribuan menjadi 6 ribuan. Sungguh sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Meskipun Pak Prabowo pernah berkata tidak perlu khawatir karena rakyat tidak main saham. Betul, rakyat tidak main saham. Kenapa? Pertama, karena memang tingkat pendidikan masyarakat di bawah kita masih sangat rendah. Yang kedua, masyarakat kita tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bermain saham. Semua anak bangsa ini tentu kalau mengerti tentang pasar saham dan punya uang, siapapun akan main di sana karena menjadi cuan ketika menguntungkan baginya atau pasar menguntungkan dan naik terus. Beli, naik, jual, beli, naik, jual. Tentu masyarakat akan menjadikan pasar saham itu sebagai sebuah pasar pekerjaan untuk mencari rezeki. Tetapi dua faktor tadi membuat masyarakat kita tidak bisa bermain saham. Pertama, karena edukasi, pendidikan masyarakat kita rendah. Yang kedua, tidak memiliki uang untuk bermain saham. Jadi bukan karena masyarakat kita anti dengan saham atau tidak suka dengan saham, tetapi karena ketidakmampuan. Jadi kalau Pak Prabowo terkesan meremehkan pasar saham tidak mengganggu masyarakat, saya pikir sesuatu yang salah. Dan tentu anjloknya harga saham bursa efek itu kalau terus anjlok, pengaruhnya adalah nilai tukar kita terhadap mata uang asing akan melemah. Dan dampaknya ya harga yang akan naik. Dan begitu. Nah, sementara kemarin sebelum pengumuman pengurus Danantara, IHSG merespon dengan penurunan di atas 4%. Bahkan setelah pengurus Danantara diumumkan, harga saham kita tetap anjlok. Ada apa? Mengapa publik atau pasar tidak percaya dengan Danantara? Mengapa Danantara tidak membawa sentimen positif terhadap pasar uang kita? Mengapa sentimen Danantara ini ternyata tidak mampu mengangkat sentimen positif dari para investor kita untuk datang membawa uangnya ke negara ini, misalnya membeli saham-saham yang ada di bursa efek. Tapi mengapa Danantara tidak memberikan sentimen positif? Saya mau mengomentari sedikit tentang sosok-sosok yang menjadi pengurus bahkan penasehat. Saya kaget kenapa Danantara ini banyak melibatkan orang-orang luar, orang-orang asing yang bukan bangsa Indonesia. Padahal Danantara ini kita klaim akan menjadi sebuah proyek raksasa yang akan diakui global milik Indonesia, yang akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi melibatkan orang-orang asing. Yang paling parahnya, saya melihat di sana ada Thaksin Shinawatra menjadi penasehat. Thaksin ini adalah mantan Perdana Menteri Thailand yang pernah divonis dihukum korupsi dan juga pernah kabur ke Dubai untuk menghindari persoalan hukum. Mengapa bangsa kita memilih orang-orang bermasalah? Saya juga melihat di sana ada nama Pak Jokowi sebagai penasehat juga. Padahal kenapa Pak Jokowi masuk sebagai nominator pemimpin terkorup versi CCRP. Dan memang kalau kita melihat banyak hal di negara ini, banyak sekali yang patut dicurigai dari Pak Jokowi. Mengapa orang-orang yang rendah integritas masuk di Danantara? Sementara harapan kita Danantara ini akan menjadi sebuah kekuatan. Tetapi kita menempatkan orang-orang yang bermasalah dan cenderung bermasalah, atau setidak-tidaknya patut diduga bermasalah. Bagaimana pasar akan merespon secara positif? Jadi jangan kaget kalau Danantara ini nanti hanya omong-omong saja dan tidak akan mampu mengangkat perekonomian Indonesia. Dan menurut saya Danantara ini hanya akan bernasib seperti IKN. Awalnya besar, ceritanya besar, narasi-narasinya besar, bahkan hiperbolik seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Katanya udah ratusan investor datang, tetapi sampai sekarang nol besar. Maka saya melihat Danantara juga akan sama nasibnya dengan IKN. Tidak mudah bicara tentang aset BUMN kita. Semuanya tidak liquid. Bagaimana aset-aset yang tidak liquid tersebut akan dijadikan penarik atau menjadi mampu menarik uang datang ke Danantara. Kalau hanya mengandalkan keuntungan BUMN, ngapain ada Danantara sebesar itu? Nggak penting lah. Langsung aja ke Kementerian Keuangan, dividennya diserahkan, mengapa harus lewat Danantara? Nggak penting sama sekali. Danantara ini bahkan berhasil kalau dia berhasil menarik uang dari luar atas kepercayaan investor terhadap Danantara. Ini yang paling besar. Kalau nanti hanya mengumpulkan dividen dari BUMN dikelola lagi, ala bullshit lah itu Danantara kalau sudah begitu. Kita ingin Danantara ini sebetulnya sukses. Kita tidak ingin Danantara ini gagal. Tetapi kalau caranya salah,
ya tentu ujungnya akan salah. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau usahanya saja sudah salah, ya hasilnya juga akan salah. Ini pendapat saya. Dan saya khawatir bahwa Danantara ini akan bernasib sama yang saja yang hiperbolik. Ternyata kita lihat, saya secara pribadi berharap Danantara berhasil dan sukses. Karena kalau ini sukses, Indonesia akan besar. Tapi melihat cara menempatkan orang-orang, saya ragu kalau Danantara akan berhasil. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.